lanjut menyambangi rumah warga lainnya. Meskipun dengan langkah terpincang-pincang, Raisa setia menemani dan membantu menolongku jika kesulitan. Gadis itu sangat perhatian sekali. Bahkan tanpa rasa jijik mengusap peluh di keningku dengan tangannya. Kala menatap wajahnya, dia tersipu malu. Di saat ada kesempatan, aku mengamati perlakuan Raisa. Sungguh sangat berbeda dari biasanya. Mbak Yuroro, hentikan. Jangan bunuh dia. Pikirkan perasaanku. Dia mencintai wanita lain, Rara Kantil. Dia tidak pantas untuk kamu. Dia akan mencintaiku, Mbak Yu. Kumohon, lepaskan saja dia. Ah, sial. Siapa wanita itu? Apa maksudnya dia mencintaiku? Rara Kantil. Itu nama siapa? Nama itu asing di telinga ini. Wanita yang menolongku itu menutup seluruh tubuhnya oleh jas hujan warna hitam yang longgar, termasuk seluruh kepalanya. Yang tersisa hanya mata yang tak mampu ketebak siapa pemiliknya. Aku kesulitan mengenali gesturnya, bahkan suaranya pun tak dikenal. Wanita misterius yang menutup ujung kepala sampai kakinya itu telah menolongku dari cengkeraman maut yang hampir melayangkan nyawa ini. Di saat napas terakhir berada di ujung tenggorokan ini, dia datang dengan sebuah pengakuan bahwa dia mencintaiku. Tapi siapa dia? Nyawaku terselamatkan meski dengan cara dilempar sedemikian rupa, membuat badanku serasa remuk. Namun, ada keberuntungan yang memihak. Suara yang kuduga milik Kemuning ternyata benar adanya. Gadis itu ada di sana dan kami bisa melalui kejadian demi kejadian di luar nalar bersama, yang disebabkan wanita bernama Roro Kenanga. Di saat nyawa kami kembali terancam, keberuntungan serupa datang dari Dio dan... brengsek. Menyebut nama dia, darah ini menggelegak. Aku terkesiap saat Keke berontak melepaskan diri lalu berlari menghambur ke dalam dekapan Revan. Ada apa dengan Keke? Sikapnya terhadap laki-laki itu sungguh tak wajar. Aku memang belum pernah sekalipun mengutarakan perasaanku terhadapmu, Ke. Tapi apa kamu tidak bisa memahami sedikit pun gelagatku yang mencintaimu di dalam kediaman ini? Apa Keke sengaja melakukan ini supaya aku cemburu? Rasanya tidak mungkin. Itu sama sekali bukan sifat Keke. Sial, mana Revan terlihat menikmati perlakuan manja Keke lagi. Tanganku terkepal sempurna ingin kulayangkan ke wajah songong Revan. Ragaku masih terasa sakit. Perih, ngilu, berpadu menjadi satu akibat cekikan juga lemparan dedemit tadi. Sekarang ditambah hatiku ikut remuk redam akibat sikap Keke terhadap Revan. Setelah Dio dan Revan menyusul, lalu membawaku dan juga Keke pulang, aku langsung ke belakang untuk membersihkan diri dan meminta Dio membawakan baju bersih. Aku baru selesai mandi di sendang yang terdapat di belakang rumah ini, menggunakan air hujan yang ditampung. Dinginnya bukan main karena ini malam menjelang subuh. Tubuhku menggigil hebat, ditambah denyut di kaki, sakitnya sampai ke ulu hati akibat terkilir. Lengkap sudah penderitaanku ini. Sementara Keke tadi langsung ke kamarnya diantar oleh Revan. Sungguh janggal gadis yang kucintai seakan tidak mau jauh dari dia. Bahkan mengacuhkanku. Ada yang salah dalam hal ini, itu bukan Keke, ucapku. Kuacak rambutku dengan kasar, lantas meninju kayu tiang rumah cukup keras sebagai pelampiasan. Meninggalkan perih di tulang jari. Hei, Gani, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah terluka parah. Apa masih kurang dan mau nambah lagi, ha? Suara Raisa tiba-tiba muncul dari belakang. Aku menatap Raisa yang sedang meniup luka di punggung tanganku. Kenapa bukan Keke? Lepas itu Raisa membantuku memapah ke dalam rumah dengan sedikit kesusahan karena badanku yang tinggi besar menopang di tubuhnya yang mungil itu. Lanjut melangkah sampai ke kamar, Dio terlihat sudah mendengkur. Duduk di tempat biasa aku tidur, Revan tidak ada di sini. Mungkin dia masih bersama Keke di kamar sebelah. Kulihat tadi pintunya masih tertutup. Sialan, bagaimana mereka bisa berduaan di sana? Aku sudah membuatkan obat alami dari daun dan akar-akaran untuk dibalurkan ke bagian kaki yang bengkakmu itu. Jadi kamu tidak perlu menggunakan tenaga pijat. Raisa menyadarkan lamunanku akan kedua manusia yang mengkhianatiku itu.
Gadis manis berlesung di pipi itu mulai mengusapkan obat yang dia buat ke bagian kaki yang bengkak. Aku hanya diam memperhatikannya. Tangannya lembut mengusap dengan hati-hati, sesekali memijit. Aku menahan sakit yang luar biasa dengan menggigit bibir. Suara desisan kadang keluar tanpa sadar. "Dari mana kamu tahu bahan-bahan alami itu bisa mengobati kakiku?" tanyaku di tengah ringisan. Pijitannya sesaat terhenti hanya untuk mendongak menatapku. Aku diajari ayah," jawabnya. Kemudian lanjut membalurkan obat berwarna hijau kecoklat-coklatan itu hingga habis. "Hah? Ayahmu?" Raisa mengangguk sambil mengelap tangannya oleh handuk kecil yang sudah disiapkan. "Ayahku pernah ke tempat ini dan belajar obat-obatan dari akar alami sama kakek. Maksudku sama teman-teman kuliahnya dulu. Sama seperti kita, sedang KKN. Kenapa kamu tidak pernah cerita kalau ayahmu pernah KKN ke tempat ini?" "Aku rasa itu tidak penting. Itu cerita yang sudah sangat lama. Lagian apa untungnya cerita sama kamu? Aku sendiri sudah lupa cerita ayah." Raisa hanya tersenyum. Kini ganti mengobati luka-luka memar dan lecet di sekitar tangan dengan betadin. Dia benar-benar telaten merawatku. Apa yang dikatakan Raisa itu ada benarnya juga. Kenapa juga harus menceritakan ayahnya kepada aku? Kenal keluarganya saja aku tidak pernah. Aku lebih mengenal keluarganya Keke. Bahkan sebelum ke tempat ini, orang tuanya sempat menitipkan permata indahnya itu kepadaku. Sinar mentari mulai menampakkan keperkasaannya. Langit cerah setelah semalam diguyur hujan. Aku terbangun setelah sebuah sentuhan mengguncangkan bahu serta suara lembut membangunkan aku. Berasa belum lama memincingkan mata selepas sholat subuh. Kini sudah harus bangun lagi. Raisa berjongkok di sebelahku. Dialah yang membangunkanku. "Di mana Keke?" tanyaku. Dia sudah berpaling dariku. Untuk apa memikirkannya lagi? Yang lain sudah menunggu di ruang tamu kan? Suara Raisa menginterupsi lamunanku akan Keke. Ada rindu menghentak-hentak dalam dadaku ini. Aku bangkit dibantu Raisa. Obat semalam yang gadis itu oleskan cukup manjur. Bengkak hilang dan kaki tidak terlalu berdenyut. Namun untuk melangkah tetap butuh bantuan juga. Berkumpul di ruang tamu, Dio, Raisa, Revan, Keke, dan aku. 2 orang teman kami telah hilang, Renata dan Aldi. Entah bagaimana nasib mereka. Jika mereka benar-benar telah tiada, di mana jasad mereka? Semalam tubuh Aldi yang menggantung di pohon beringin raib seperti halnya Renata. Entah bagaimana nasib kami selanjutnya. Apakah KKN ini lanjutkan atau dihentikan saja? Sedangkan kami sedikit pun belum melakukan tugas. "Jadi bagaimana selanjutnya?" tanya Dio memulai perbincangan setelah beberapa lama terdiam, larut dengan pikiran masing-masing. "Aku akan tetap melanjutkan tugas KKN ini sambil mencari keberadaan Renata dan Aldi, hidup maupun mati." "Kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong," jawabku dengan tegas. Sebelumnya Revan mengajukan asumsi pulang ke Jakarta, menyudahi kegiatan ini dengan tangan kosong. Tentu saja aku tidak setuju. Bagaimana bisa kami meninggalkan tempat ini tanpa Renata dan Aldi? Apa yang harus kami katakan pada pihak kampus dan kedua orang tua mereka? Bahwa teman atau anak-anaknya mati tanpa diketahui di mana mayatnya? Sebisa mungkin harus ada penjelasan yang akurat dan masuk akal. Tidak mungkin juga mengait-ngaitkan dengan kejadian mistis. Apakah mereka akan percaya? Aku setuju dengan Gani. Kita harus menuntaskan tugas ini sambil mencari keberadaan teman kita. Keke menimpali perkataanku. Aku menatap intens wajah cantik yang terlihat masih pucat itu. Efek peristiwa semalam yang mengguncang jiwanya. Hatiku meranggas. Keke mengacukanku. Mata indah itu lebih banyak melirik pria di sampingnya. Ya, Revan. Kubuang mukaku ke arah lain karena aku merasa muak. Tapi aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Sudah 2 korban yang hilang. Sebaiknya kita pergi dari tempat terkutuk ini sebelum maut menimpa kita. Papa Revan sambil memandang Keke mesra. Brengsek, gumamku dalam hati. Pengecut, kalau kamu mau pergi dari tempat ini, sana pergi saja sendiri. Tidak perlu ajak Keke untuk jadi pengecut sepertimu. Bentak Dio sambil berdiri. Mukanya merah padam menahan emosi. Apa maksudmu? Kau pikir aku tega melihat kalian dibayang-bayangi oleh kematian?
Aku juga meminta kalian untuk mengikuti saranku pergi dari tempat ini selagi masih bernyawa. Bisa saja nanti malam giliran salah satu dari kita yang akan mati. Revan tidak mau kalah. Berseru lantang, Rahang mengeras sama emosinya dengan Dio. Otakmu ditaruh di mana, hah? Kita datang ke tempat ini bersama-sama, pulang pun harus juga bersama. Baik hidup maupun mati. Teman kita sedang bermasalah dan kau malah mengajak pulang. Pengecut. Dio menunjuk wajah Revan, geram semakin tersulut emosinya. Revan menepis kasar tangan Dio, lalu mencengkram ke arahnya. Kalian berdua, hentikan. Terlihat napas Keke memburu, mungkin terpancing juga oleh emosi atau mungkin karena kesal. Yang mau pulang silakan, yang akan tinggal segera jalankan tugas ini, sambung Keke setengah berteriak. Detik kemudian dia menghentakkan tubuhnya, berlalu meninggalkan kami memasuki kamar. Ingin menyusulnya ke sana, tapi kakiku tak kuasa mengejar. Nyeri yang bersarang di dada menahan langkahku. Menyiapkan segala peralatan kedokteran, berniat hendak berkeliling desa memulai kegiatan KKN sambil mencari keberadaan Renata dan Aldi. Juga melipur hati yang lara akibat perubahan sikap Keke terhadapku. Sekarang dia lebih dekat dengan Revan dan cuek terhadapku. Padahal sebelumnya aku melihat binar rasa yang sama dengan yang aku rasakan terhadap dirinya. Namun, sekarang entah lenyap kemana. Gan, kamu mau kemana? Tanya Dio. Aku mau keliling desa untuk memulai tugas. Kamu sudah gila ya? Mana mungkin kita bisa maksimal menjalankan tugas, sementara hati dan pikiran kita tertuju pada hal yang lain, sahut Revan. Kita mulai saja dulu. Kalau nggak dimulai, dari mana kita akan tahu kita bisa maksimal atau tidak? Jawabku ketus, lantas bergegas pergi meninggalkan Revan dan Dio yang masih beradu argumen. Gan, mau kemana? Tanya Keke yang kebetulan hendak keluar. Bertatapan sesaat aku melintas di depan pintu kamarnya sambil dipapah oleh Raisa. Meliriknya sekilas, lantas mengajak pergi Raisa tanpa memberikan jawaban pada Keke. Entahlah, hatiku masih sangat dongkol. Beberapa warga sangat antusias menyambut kedatangan kami. Bahkan secara sukarela kesehatannya kami periksa sambil berbahasa basi menanyakan tentang Renata dan Aldi dengan menyebutkan ciri-cirinya. Bahkan Raisa memperlihatkan foto mereka lewat ponsel. Namun, sampai sejauh ini belum ada titik terang dari kedua sahabat kami itu. Saat sampai di rumah warga yang lain, kami mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Kami diusir dan dimaki secara kasar. Aku hanya bisa mengelus dada, berharap stok kesabaranku masih tersisa. Lanjut menyambangi rumah warga lainnya, meskipun dengan langkah terpincang-pincang. Raisa setia menemani dan membantu menolongku jika kesulitan. Gadis itu sangat perhatian sekali. Bahkan tanpa rasa jijik mengusap peluh di keningku dengan tangannya. Kala menatap wajahnya, dia tersipu malu. Di saat ada kesempatan aku mengamati perlakuan Raisa. Sungguh sangat berbeda dari biasanya. Ada binar di mata itu yang sulit kuartikan. Jika gadis itu bicara, ada sesuatu yang mengganjal di hati ini. Lelah mendera setelah hampir seharian ini keliling desa Petung. Tinggal lanjut besok keliling ke desa tetangga, memeriksa kesehatan warga dari satu rumah ke rumah yang lain. Dengan langkah terpincang-pincang, untung Raisa rela dan setia membantu tanpa sedikit pun mengeluh. Gelap merayap menyelimuti desa, pertanda siang telah berlalu. Bulan bulat hampir sempurna bertengger di cakrawala menggantikan posisi sang mentari yang bersinar sepanjang hari, mengiringi langkahku saat menjalankan tugas KKN ini. Bias rembulan mengusir gulita sehingga malam ini tidak mencekam seperti biasanya. Hanya saja nuansa mistis tetap terasa. Misteri pun belum terungkap di mana Renata dan Aldi disembunyikan. Duduk di bibir ranjang, mengusap kaki yang terasa sedikit nyeri. Bersamaan dengan hati yang juga menaas kala teringat akan kemesraan Keke dan Revan saat berpapasan di jalan tadi siang. Sampai pohon pisang yang tanpa dosa menjadi sasaran luapan emosiku. Siapa yang bisa menahan cemburu kalau melihat orang yang kita taksir lantas bermesraan dengan lelaki lain di depan mata kita sendiri? Mungkin ada, tapi bukan aku. Sakit ini terlalu menyiksa, Ke. Apa kamu tidak menyadarinya bahwa hatiku terluka sangat parah setiap melihatmu dekat dengan Revan? Hatiku sedikit meluluh kala sore tadi kata rindu meluncur dari bibir indah Keke. Terdengar merdu di telinga ini.
Laksana tirta sejuk menyirami hati yang semula memanas. Ternyata rasa kita sama, bahkan kita sudah saling jujur akan perasaan kita masing-masing. Tetapi selepas itu kau berpaling lagi ketika melihat wujud Revan di depan mata. Kenapa secepat ini kamu berubah dan berpaling ke lain hati, Ke? Itu semua kamu lakukan atas keinginanmu sendiri atau... Tiba-tiba derit pintu depan yang dibuka secara perlahan tertangkap oleh indera pendengaranku, membuyarkan lamunanku akan Keke. Siapa yang akan keluar? Tadi Revan pamit mau duduk di depan ruang tamu sambil merokok seperti biasanya. Aku tidak yakin dia sekedar merokok. Perginya terlalu lama untuk sekedar mengasuh menghisap tembakau. Jangan-jangan dia pergi lagi secara diam-diam seperti biasa. Dio pun tadi bermaksud ingin buang air kecil, tapi sampai sekarang belum juga kembali. Di kamar wanita sangat hening. Mungkin sudah pada tidur mengingat malam cukup larut. Revan mau kemana ya? Hampir setiap malam selalu keluar tanpa memberitahu aku atau teman-teman yang lain. Sangat aneh. Rasa curiga memberontak. Aku harus tahu apa yang Revan lakukan di luar sana. Aku beranjak dari ranjang, lantas berjalan perlahan membiarkan pintu kamar sedikit terbuka. Sampai di ruang tamu, aku mengintip dari sela daun pintu depan yang tak tertutup rapat. Kubiarkan dia agak menjauh dulu supaya aksiku mengikutinya tidak ketahuan. Setelah kupastikan jarak kami lumayan jauh, aku bergegas membuntuti sekitar 50 meter di belakang dia. Sesekali menyelinap di balik pohon atau semak saat Revan menengok ke belakang. Mungkin dia merasa sedang diikuti. Sinar bulan malam ini cukup membantu menerangi langkahku membuntuti Revan. Sedangkan Revan sendiri menggunakan senter yang terdapat di pemantik api yang biasa dia gunakan untuk menyulut rokoknya. Langkah dia berhenti saat ada belokan menuju ke sebuah rumah bilik bambu. Menoleh ke sana kemari seperti sedang memastikan situasi sekitar. Aku mengintip dari bilik pohon singkong yang rimbun daunnya. Di sekitar sini memang banyak pohon yang seperti sengaja ditanam. Revan kembali mengayunkan langkah memasuki pelataran rumah yang letaknya sangat terpencil. Entah rumah milik siapa itu. Aku maju perlahan sambil menahan ringsikan. Kaki terasa kembali sedikit nyeri setelah kubawa berjalan lumayan jauh. Kini aku sudah berada di tempat tadi Revan berdiri. Sementara teman satu kuliahku itu sudah berada di teras rumah berbilik bambu tersebut, mengetuk pintu sambil memanggil si pemilik rumah dengan sebutan Mbah. Tak lama keluar seorang pria parubaya membuka pintu lalu mempersilahkan Revan untuk masuk. Dari caranya menyambut Revan yang terlihat hangat dan terkesan sudah akrab. Pasti mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Ya, aku yakin begitu. Tapi siapa pria tua itu? Dan apa yang Revan lakukan di sana? Rasa penasaran melanda hebat. Setelah mereka masuk ke rumah, aku mengayunkan langkah, perlahan mendekati ke sana. Lalu mengintip dari sela anyaman bilik bambu yang jarang-jarang akibat dimakan lapuknya usia. Melihat aktivitas apa yang mereka lakukan di dalam sana. Sebelumnya mereka terlibat dalam obrolan hangat layaknya kerabat, tertawa, bersenda gurau dan basa-basi. Bagaimana? Kita mulai sekarang atau ngopi dulu? Tanya lelaki parubaya itu seraya memegang bahu Revan. Langsung mulai aja mbah, nanti aja ngopinya, balas Revan. Obrolan mereka terdengar jelas di telingaku. Tak lama kemudian keduanya lantas duduk bersila di atas tikar yang menghampar di ruang tamu. Menaruh semacam sesajen di tengah-tengah mereka duduk. Ada kembang kantil, rokok yang dilinting dari kulit jagung kering, minyak wangi atau entah minyak apa itu. Tapi tidak begitu jelas aku melihatnya. Terakhir Revan menyerahkan sebuah foto kepada pria parubaya itu. Lantas menyebutkan nama Keke beserta tanggal lahir dan juga wetonnya. Gila, apa yang akan Revan lakukan? Aku terbengong heran. Bagaimana bisa Revan mendapatkan tanggal lahir Keke lengkap dengan wetonnya? Aku saja yang sudah lebih dahulu kenal dengan Keke tidak tahu sedetail itu. Lelaki parubaya itu lantas mengolesi foto dengan minyak wangi. Yang kuyakin foto itu adalah milik Keke. Lantas Komat Kamit membaca mantra setelah selesai ditiupkan ke foto itu. Tidak salah lagi, ini pasti ritual pelet yang dilakukan oleh Revan. Dan lelaki tua itu pasti dukun. Oh, pantas saja akhir-akhir ini Keke berubah drastis menjadi seperti bukan dirinya. Seolah ada yang mengendalikan hasratnya. Jadi ini jawabannya. Sialan kau Revan.
Kau akan menerima ganjaran dariku, Revan. Dasar manusia licik. Lantas apa yang Mbah ketahui tentang Reno, Mbah? Apa sudah ada gambaran di mana keberadaan kakak saya itu? Baru saja tubuh ini hendak memutar menyudahi aktivitas mengintip. Urung kala Revan menanyakan soal Reno, rasa penasaranku kembali berontak. Terungkap sudah tentang apa yang selama ini Revan sembunyikan dari kami. Jadi Reno itu kakaknya yang dulu pernah KKN di sini. Lalu menghilang tidak ada kabar, bak ditelan bumi. Lantas apa hubungannya dengan Roro Kenanga? Kepalaku serasa mau pecah memikirkan jawaban dari semua teka-teki yang terjadi di desa ini. Sebaiknya aku pulang duluan sebelum Revan dan lelaki tua itu menyadari kehadiranku di sini. Sudah cukup dengan apa yang kudengar malam ini. Mondar-mandir di depan pintu rumah Mbah Sumejo menunggu si pecundang pulang. Tanganku sudah geram ingin menghadiahi dirinya dengan bogem mentah. Sedari tadi tangan sudah mengepal sempurna siap menanti sasaran ke wajah si keparat itu. Terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Pasti itu Revan yang datang. Saat dia membuka daun pintu tanpa babi bu, segera aku hadang dan mendorongnya keluar. "Kamu apa-apaan sih, Gan?" ketusnya, tak terima dengan perlakuanku yang tiba-tiba. "Kamu yang apa-apaan, Van? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Keke?" sentakku, gigi berderit, emosiku memuncak, ingin segera melayangkan tinju yang dialiri kemarahan. "Jawab aku," pekiku, seraya mendaratkan tinju ke arah rahang sampai tubuhnya limbung. "Kamu ini ngomong apa sih, Gan? Aku gak ngerti sama sekali yang kamu maksud," serganya, seraya mengusap sudut bibirnya yang berdarah oleh ujung jempol efek tinjuku. "Halah, gak usah berlagak bego kamu, Van. Aku sudah tahu semuanya tentang rencana busukmu terhadap Keke. Juga siapa itu Reno." "Oh, jadi kamu tadi ngikutin aku?" "Iya," bentaknya. Ketidaksukaan tercekak jelas di wajahnya. "Kalau iya kenapa? Aku gak nyangka kamu sepicik ini, Van. Main dukun demi mendapatkan Keke. Dasar pecundang." Lagi sebuah tinju kudaratkan, namun Revan berhasil mengelak. Malah sebaliknya ulu hatiku yang kini terkena bogem balasan hingga tubuhku tersungkur. Perseteruan ini tidak berlangsung lama mengingat kondisiku belum stabil ditambah sakit di kaki menghambat gerakku. Namun kemarahan Revan tidak surut, mencengkram ke arah baju yang kukenakan ini, lalu meninju perut berkali-kali. Tidak ada kesempatan untukku membela diri. "Revan, hentikan." Aku tidak mampu lagi bertahan berdiri. Sebelum ambruk ke tanah, sebuah tangan meraup tubuhku dan kami terjatuh bersama. Karena tak mampu menopang tubuhku yang besar. Mataku yang masih mampu terbuka memandang Raisa dengan tatapan nanar. "Brengsek kamu, Van. Apa yang sudah kamu lakukan kepada Gani?" Teriakan Raisa yang terakhir ku dengar hingga akhirnya semua gelap.